Bisa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama dua tokoh lainnya resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Organisasi masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. T. Fauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini, supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Dalam kesempatan lain, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di pengadilan. Ijazahnya tidak ada di UGM. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Itu antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Sementara itu, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum karena masalah ini sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya. Sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Joko Widodo juga menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim dalam persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang atas terdakwa Zarof Richard itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Richard Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Richard yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Richard terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset milik Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Zarof Richard di kediamannya. Ya, penggeledahan dan penyitaan terkait penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Zarof Richard. Tim yang lain, tadi kan lemari itu belum kita sisir dokumennya, kita belum sisir. Ya, penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarof Richard terkait perkara TPPU dalam kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen
terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga milik ZR. Zarof Richard sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur dalam sidang pengadilan tipikor. Pemirsa, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi adukan Jampitsus terkait surat dakwaan Zarof Richard ke Jamwas Kejagung RI Senin siang. Ya, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Police Watch atau IPW dan Pergerakan Advokat Nusantara mengadukan Jampitsus Febri Ardiansyah dan JPU M. Nur Rahman Adikusumo ke Jamwas Kejagung RI berkaitan dengan surat dakwaan Zarof Richard. Keduanya diduga sengaja melekatkan pasal gratifikasi atas temuan barang bukti uang tunai sebesar 915 miliar dan 51 kg emas. Seharusnya pemirsa terdakwa Zarof Richard dikenakan pasal suap dan atau TPPU. Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi menambahkan pemberitaan tentang pengaduan bukan untuk menyerang institusi Kejaksaan Agung, melainkan sebagai social control demi kebaikan penegakan hukum. Dan dalam kaitan perkara apa? Kebijakan dilakukan Jampitsus Febri Ardiansyah dalam pembuatan surat dakwaan terhadap terdakwa Zarof Richard dengan hanya menggunakan delik gratifikasi, maka secara langsung dan tidak langsung telah merintangi atau menggagalkan hakikat tujuan penyidikan untuk membuat terang dugaan pidana yang tengah disidik. Karena pertanggungjawab. Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JEK TV. Ya, Tian Bakhtiar dari tahanan rutan menjadi tahanan kota dan pengalihan penahanan dilakukan dengan pertimbangan kesehatan tersangka yang mengalami riwayat penyakit serius. Ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 2025. Harli menjelaskan proses pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter dan dilengkapi dengan surat permohonan resmi dari pihak kuasa hukum tersangka. Selain bahwa sejak tanggal 24 April 2025 terhadap tersangka TB ya, oleh penyidik telah dilakukan pengalihan penahanan dari yang selama ini dilakukan tahanan rutan menjadi tahanan kota di Bekasi. Apa yang menjadi alasan dari pengalihan penahanan ini? Yang pertama, bahwa kuasa hukum yang bersangkutan mengajukan